Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bertemu lagi dengan saya Nita Pujiwidarti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan juga refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan adalah tempat untuk membentuk citra baik dalam diri manusia agar berkembang seluruh potensi diri dan kemampuannya. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya lebih mementingkan nilai murid dari aspek kognitif saja, yaitu saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru, yaitu peran guru lebih dominan dibandingkan murid. Sebelumnya, saya kurang mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi atau KKTP. Saya pun hanya menuntut murid harus menguasai semua materi pelajaran yang ada di buku atau yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat mereka pahami dengan sepenuhnya. Saya bahkan pernah mengatakan murid saya anak pemalas hanya karena nilainya rendah. Saya menganggap soal yang saya berikan mudah tetapi mereka tidak bisa mengerjakannya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Saya menyadari bahwa murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai motivator dan fasilitator dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menuntun dan memberikan semangat serta arahan yang baik. Saya juga harus lebih menghargai setiap karakteristik belajar murid, karena setiap anak lahir dengan berbeda. Setiap individu memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadi pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang guru, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja,
namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Sebagai guru, sebaiknya saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar motivasi belajar murid meningkat melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik berupa gambar, video, audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Selain belajar di dalam kelas, dapat juga belajar di luar kelas dengan alam terbuka. Selain itu, saya sebagai guru dapat menuntun dan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Salah satu contohnya adalah memberi kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya dengan tetap beracuan pada kurikulum. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting kita terapkan pada murid saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan lokal budaya setempat. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pembelajaran tidak lagi menuntut akan tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong, yaitu memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Jadi, saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, dari pemaparan saya tadi didapatlah beberapa kesimpulan, yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.